Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kali ini aku, Revi Lutfia, akan membahas learning journal pada pertemuan keempat di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Materi yang akan aku sampaikan ini adalah materi hasil dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2. Dan di sini aku akan menjelaskan kepada kalian apa aja sih materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 ini. Di antaranya adalah cara tepat meliput, menulis berita, dan juga artikel. Buat kalian yang pengen tahu apa isi materi hari ini, tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan masuk pada materi yang pertama tentang teknik peliputan berita. Buat kalian yang belum tahu apa sih teknik peliputan dalam berita itu, simak terus videonya sampai habis ya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin apa sih teknik peliputan dalam berita itu. Peliputan sendiri artinya adalah proses mengumpulkan, menyusun ataupun mengkaji suatu informasi atau berita yang telah disusun oleh jurnalis dan atau media massa. Akan tetapi, menurut Lukman Hakim, dalam bukunya yang berjudul Teknik Reportase, Dimensi Teoris dan Praktis, beliau menjelaskan bahwasanya peliputan adalah sebuah proses yang melibatkan 3 teknik utama, yang diantaranya adalah observasi, wawancara, dan juga riset. Yang dimana ketiga teknik ini nantinya akan saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah berita yang akurat dan juga berkualitas. Kemudian, reporter juga harus mampu beradaptasi ketika sedang berada di lapangan dan juga memiliki ketajaman dalam menganalisis dan juga mengamati sebuah informasi ataupun berita. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan pengertian dari 3 teknik utama dalam peliputan berita yang tadi di awal sudah aku sebutkan ya guys. Nah, yang pertama itu ada observasi. Apa sih yang dimaksud observasi ini? Observasi adalah sebuah teknik dasar dalam reportase yang harus dikuasai oleh setiap reporter untuk mengamati secara langsung setiap kejadian yang sedang terjadi di lapangan. Nah, setiap reporter juga harus memiliki kepekaan panca indera yang nantinya akan berfungsi untuk mengamati setiap detail yang ada di lapangan tersebut atau yang sedang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut. Nah, informasi ini berguna untuk memperkaya suatu isi dari berita yang nantinya akan dirilis oleh si jurnalis. Nah, yang kedua ini ada wawancara. Wawancara biasanya dilakukan untuk mengumpulkan sebuah data yang valid dan juga akurat, baik berupa pendapat maupun pandangan seseorang mengenai peristiwa atau suatu kejadian yang sedang terjadi. Biasanya mereka itu adalah saksi dari kejadian tersebut. Nah, pertanyaan yang dilakukan saat wawancara tidak jauh dari 5W1H. Apa aja sih 5W1H itu? Biasanya itu ada what, where, when, who, why, dan juga how. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan ketika sedang terjadi wawancara. Nah, yang ketiga ini adalah riset. Riset adalah suatu pencarian informasi, bisa melalui buku, media, dokumen, atau sumber lainnya yang nantinya akan memperdalam dari isi berita yang akan kita bahas dan memvalidasi setiap data yang akan kita publikasikan teman-teman. Nah, ketiga teknik ini harus dilakukan secara objektif tanpa menyisipkan opini pribadi. Reporter itu harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan setiap berita yang disampaikan secara valid, mendidik, dan harus sesuai dengan fakta yang ada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, apa sih tujuan dari penulisan berita ini? Penulisan berita bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi teraktual kepada masyarakat luas. Nah, agar informasi yang disampaikan dapat jelas dan mudah dipahami oleh setiap pembacanya, maka informasi yang disampaikan harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk membuat teks suatu berita. Nah,
Agar berita yang disampaikan ini mencapai tujuannya, maka dalam penulisan berita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berita itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, berita juga harus terkini atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Yang ketiga, berita juga harus seimbang atau tidak memihak kepada siapapun. Yang keempat, berita harus menarik. Dan yang kelima, berita yang disampaikan harus bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Nah, materi yang terakhir ada cara penulisan artikel. Artikel adalah tulisan faktual yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Artikel termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya memuat tentang fakta, tetapi mengolahnya dengan pemikiran penulis. Nah, dalam pembuatan artikel, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik apa saja yang akan dibahas dalam pembuatan artikel ini. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan dari artikel yang akan kita buat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau referensi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat data yang akan kita peroleh. Dan yang ketiga, menyusun kerangka penulisan dalam pembuatan artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi, gagasan, ataupun pendapat kepada para pembacanya dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Penulisan artikel ini memiliki berbagai tujuan lainnya, diantaranya untuk mempengaruhi pembaca, mendidik, memberikan informasi, meyakinkan, dan juga sebagai penghibur para pembacanya. Cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Nantikan konten-konten yang akan aku buat di Learning Journal, penulisan berita dan artikel. Buat kalian yang kepo dan mau tahu, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.